Cek 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 cek. Halo sobat nih kita gas lagi dah jawabannya di hari Minggu. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada dari Alkosam Gasken. Gasken Alkosam. Makasih banget Alkosam. Ini ada 1 2 3 4 5 0-nya. Makasih Alkosam. Terima kasih banyak untuk Alkosam. Dan next dari Iqbal. Semangatlah Bang, lanjut terus. Semangat Iqbal, semangat juga untuk kita semua. Semangat untuk Alkosam, semangat untuk Iqbal. Dan terima kasih untuk kalian berdua. Semoga rezekinya nambah lagi dan bisa ngasih lagi cuy. Makasih banyak. Dan sekarang kita gaskan dulu dah jawabannya. Yuk langsung aja gaskan. Preview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Zaufan bersama dengan sekte jiwa iblis mereka pun naik ke atas arena. Dan di sini melihat sikap yang ditunjukkan oleh Zaufan yang cukup respect kepada mereka yang berasal dari sekte jiwa iblis, tentunya membuat mereka yang melihatnya pun merasa kalau Zaufan ternyata cukup luar biasa menunjukkan rasa respect kepada lawannya. Dan di sini untuk Wu King Q, dia juga tidak menyangka kalau ternyata mereka yang berasal dari jalan iblis ternyata cukup jujur, tidak seperti mereka yang berasal dari jalan kebenaran yang ternyata penuh dengan kemunafikan, pikir dari Wu King Q. Sedangkan untuk Zaufan sendiri saat ini dia telah ada di atas arena dan di sini dia pun berhadapan dengan mereka yang berasal dari sekte jiwa iblis. Dan di sini Zaufan dia pun sempat menunjukkan sedikit rasa sombongnya kepada mereka yang berasal dari sekte jiwa iblis, dan dia meminta kepada mereka juga yang berasal dari sekte Moche untuk menunjukkan aksi yang luar biasa, harus menunjukkan rasa respect dengan cara menghancurkan mereka semua tanpa belas kasih. Dan apa yang dilakukan oleh Zaufan tentunya membuat mereka yang ada di luar sana pun bingung dengan sikap yang ditunjukkan oleh Zaufan, karena sebelumnya Zaufan terlihat cukup respect, tapi sekarang Zaufan lagi-lagi dia bersikap sombong kepada lawannya, dan itu membuat Yang Xia yang melihatnya dia pun bingung dengan sikap yang diberikan oleh Zaufan. Aduh, si tinggal ini kenapa lagi dah? Kebiasaan lamanya kamu lagi kah? Pikir dari Yang Xia yang melihat sikap Zaufan yang kembali sombong. Dan apa yang diucapkan oleh Yang Xia juga senada dengan apa yang diucapkan oleh Wu King Q, di mana Wu King Q dia berujar, waduh anak ini tadi sebelumnya dia menunjukkan rasa hormat loh kepada orang-orang yang dari sekte jiwa iblis, dan sekarang kenapa dia jadi sombong lagi ya? Sebenarnya apa yang ada di pikirannya? Ucap dari Wu King Q yang bingung dengan sikap dari Zaufan. Tapi di sini untuk Yanmo dia pun mengatakan kalau Zaufan sepertinya dia adalah orang yang memang sulit untuk dapat ditebak, dan apa yang diucapkan oleh Yanmo pun diamini juga oleh Wu King Q. Sedangkan untuk Zaufan sendiri saat ini dia pun masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena saat ini lengan kirinya juga masih terluka, dan itu membuat Zaufan dia pun jika saja kedua Supreme mereka tahu tentang lukaku ini, dan ini merepotkan. Ucap dari Zaufan yang bingung dengan luka yang ada di tangan kirinya, karena lukanya masih dapat terbuka, dan itu jelas membuat Zaufan sempat bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Di sini Zaufan dia juga berpikir jika saja mereka langsung menghadapi sekte Dewa Pedang, tentunya itu cukup untuk dapat membuat Zaufan memiliki sebuah alasan, karena jika aku menghadapi Wen Tao harusnya cukup untuk dapat membuat Wen Tao seolah-olah dia dapat melukai dirinya. Tapi jika ini sekte jiwa iblis, ini merepotkan, bisa mengganggu rencanaku. Ucap dari Zaufan di dalam hati yang berencana untuk menjadikan sekte Dewa Pedang sebagai kambing hitam jika dia terluka nantinya. Namun jika sekte jiwa iblis tentunya membuat Zaufan nggak yakin juga, dan itu membuat Zaufan sekte dewa iblis kenapa tiba-tiba mereka jadi bersemangat lagi, padahal sudahlah. Ucap dari Zaufan. Sedangkan untuk tuan muda Han Yu Weng dia pun kini bertekad untuk dapat menghadapi Zaufan, dan dia meminta kepada Zaufan untuk maju menghadapi dirinya secara langsung. Tapi apa yang diucapkan oleh tuan muda Han pun langsung dibantah oleh murid dari sekte Moche, di mana murid dari sekte Moche dia berujar, kau Tuan muda Han, kau ingin menghadapi pelayan Zhao kami? Tidak, hadapi aku dulu. Ucap dari bocah putih ini yang akan pasang badan untuk dapat melindungi Zaufan. Walaupun ini adalah sebuah pertandingan tim, tapi kami tidak pernah bermain curang. 1 lawan 1, majulah. Dan kalau kau bisa mengalahkan kami semua yang ada di ranah virtual secara berturut-turut, maka kau barulah bisa melawan pimpinan kami. Kau harus menunjukkan kelayakanmu. Ujar dari bocah putih ini. Tapi apa yang diucapkan oleh bocah putih ini tentunya tidak dapat diterima oleh tuan muda kedua. Dia pun meminta kalau ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Pertandingan 1 lawan 6 tidak masuk akal. Ucap dari bocahan ini. Dia pun meminta kalau ini tidak mungkin masuk akal. Masa iya kakaknya harus menghadapi 6 orang
orang sekaligus secara berturut-turut sebelum dapat menghadapi Zhao Fan. Tidak kakakku, dia berada di ranah virtual tingkat 2. Tapi kalian semua ada 3 orang di ranah virtual. Ucap dari bocah ini yang tidak terima jika kakaknya harus menghadapi 3 orang ranah virtual dan juga 3 yang ada di ranah visi dewa, dan tentunya itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kakaknya harus menghadapi 6 orang sekaligus? Tapi di sini untuk Tuan Muda Han, dia pun tahu apa yang dimaksud oleh orang-orang dari sekte Moche, karena sejatinya dia harus menunjukkan kelayakannya, dan itu membuat Tuan Muda Han dia pun meminta kepada adik ketiga untuk segera diamlah adik ketiga. Dan untuk tantangan itu aku terima. Ujar dari Tuan Muda Han yang akan menghadapi semua murid-murid dari sekte Moche seorang diri untuk dapat menunjukkan kemampuannya dan juga kelayakannya jika dia harus menghadapi Zhao Fan. Di sini Tuan Muda Han dia juga berujar, kita di dalam pertandingan tim kita hanya memiliki 2 orang saja yang ada di ranah virtual, dan mereka jika mengirimkan 2 orang yang ada di ranah virtual untuk dapat mengalahkan 2 ahli kita, tentunya itu akan membuat kita kalah dan mudah bagi mereka untuk dapat menaklukkan kita semua. Tapi jika aku 1 lawan 6, tentunya itu akan membuat kita mendapatkan poin. Setidaknya aku bisa mengalahkan beberapa dari mereka. Ucap dari Tuan Muda Han, dan dia juga mengatakan kalau sejatinya di dalam pertandingan yang seperti ini justru malah menguntungkan kelompok mereka. Ucap dari Tuan Muda Han, dan untuk bocah putih ini dia pun siap untuk dapat bertanding melawan Tuan Muda Han karena Tuan Muda Han setuju dengan aturan yang mereka buat. Dan di sini Tuan Muda Han tanpa pikir panjang dia pun langsung mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki, dan dia langsung mengeluarkan kekuatan jiwa miliknya yang disebut sebagai Shining Holding Lion, merupakan perwujudan jiwa yang dimiliki oleh Tuan Muda Han Yufeng yang terlihat seperti seekor lion biru bersayap dan memiliki cakra sangat-sangat panjang dan juga luar biasa. Dan ini adalah perwujudan dari jiwa yang dimiliki oleh Tuan Muda Han Yufeng. Tapi melihat kakaknya langsung menggunakan kekuatan jiwa, tentunya membuat mereka yang melihatnya mereka pun tahu kalau ini terlalu berbahaya. Tapi di sini untuk Tuan Muda Han dia pun tahu kalau menggunakan jiwa adalah sesuatu yang cukup berbahaya bagi mereka yang ada di ranah virtual, di mana Tuan Muda Han dia juga mengatakan, aku tahu kekuatan jiwa Soul Spirit adalah kekuatan yang paling mengerikan yang dimiliki oleh mereka yang ada di ranah virtual. Sekaligus ini adalah bagian yang paling rapuh bagi mereka, para kultivator yang ada di ranah virtual. Tapi lawan yang kita hadapi ini sungguh sangat sulit, maka dari itulah aku tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan semuanya sedari awal. Jika tidak, aku pasti akan kalah. Jadi aku akan melakukannya habis-habisan sedari awal, walaupun aku tahu itu akan membuatku benar-benar hancur. Ujar dari Tuan Muda Han. Tapi melihat Tuan Muda Han yang langsung mengeluarkan jiwanya dan ingin bermain dengan serius, membuat bocah putih ini dia pun sungguh sangat senang, dan itu membuatnya berpikir, Tuan Muda Han, kau sungguh sangat luar biasa. Pantas saja kau menjadi Tuan Muda. Kau benar-benar luar biasa. Baiklah, kalau begitu aku juga akan langsung mengeluarkan kekuatan jiwaku. Ujar dari bocah putih itu yang kini dia langsung mengeluarkan kekuatan jiwa miliknya, yaitu Seal of Upheaval. Dan ini adalah kekuatan dan juga bentuk jiwa yang dimiliki oleh bocah putih ini. Dan melihat bocah putih yang mengeluarkan kekuatan jiwa yang terlihat seperti sebuah giat, tentunya membuat Gengku yang melihatnya dia pun agak sedikit bingung. Seal of Upheaval, bentuknya yang cukup unik, ujar dari Wokingyu. Tapi di sini untuk Yanmo dia pun menjelaskan kalau sejatinya bentuk dari Soul Spirit itu terbagi menjadi 3 bagian. Biasanya mereka hanya menciptakan Beast Soul, Element Soul, dan juga Domain Soul. Tapi ini sepertinya setara dengan Beast Soul. Sedangkan Soul Spirit yang dimiliki oleh Han Yufeng adalah Ancient Holding Lion yang memang sangat dingin dan juga murni, dan jelas itu adalah Beast Soul. Ujar dari Yanmo. Di sini Yanmo dia juga tahu kalau pertandingan kali ini berfokus kepada jiwa, yang artinya siapa yang paling kuat dalam hal mengendalikan kekuatan jiwa maka dialah pemenangnya. Ujar dari Yanmo yang melihat pertandingan 2 sosok itu. Tapi di sini untuk Yelin dengan lantang dia pun tahu siapa pemenang ini semua. Han Yufeng dialah pemenangnya. Ujar dari Yelin yang membuat mereka pun bertanya, Yelin, kenapa Han Yufeng? Tanya dari Yanmo. Di sini Yelin dia pun mengatakan kalau Han Yufeng yang menang karena sejatinya sedari awal Han Yufeng dia telah mengeluarkan segalanya. Dia mempertaruhkan segalanya untuk pertandingan ini. Ujar dari Yelin karena benar saja ketika kedua jiwa yang dimiliki oleh Han Yufeng dan juga bocah putih beradu satu sama lain kini memancarkan energi yang sangat luar biasa gila, dimana benturan energi pun terjadi dan itu terlihat cukup imbang. Tapi
Tiba-tiba saja di sini bocah putih, dia memuntahkan seteguk esensi miliknya dan ternyata di sini bocah putih dia pun terluka dalam karena sejatinya jika jiwa terluka maka tubuh fisik juga akan terluka. Dan di sini untuk bocah putih dia pun langsung kembali menarik kekuatan jiwa yang dia miliki dan dia pun sadar kalau kali ini dia telah kalah dan itu membuatnya berujar, "Tuan muda, kau sungguh sangat luar biasa hebat." Ucap dari bocah putih ini. Dan untuk Han Yufeng dia pun menerima itu semua dengan cukup respect, di mana Han Yufeng dia berujar, "Baik, terima kasih." Sambut dari Han Yufeng. Tapi di sini untuk Zhao Fan yang melihatnya dia pun tahu kalau sepertinya Han Yufeng dia sungguh sangat keras kepala. Bocah ini dia keras kepala. Ucap dari Zhao Fan yang sadar betul dan tahu kalau Han Yufeng sedari awal dia langsung bertanding dengan sangat-sangat amat serius, mempertaruhkan segalanya. Dan di sini Zhao Fan dia pun tahu kalau sepertinya ini agak sedikit memakan waktu dan juga tentunya agak merepotkan. Ucap dari Zhao Fan. Dan untuk pertandingan selanjutnya di sini bocah Bei Nona Bella yang akan maju menghadapi Han Yufeng. Tapi di sini untuk Hu Qingqiu yang melihat aksi yang ditunjukkan Han Yufeng di sini dia pun berpikir kalau sepertinya Han Yufeng ini memang terlalu memaksakan diri. Hei, jika saja serangan pertamanya itu gagal, dia pasti benar-benar bakal tamat. Dia ini orang yang kejam juga dengan dirinya sendiri. Ucap dari Hu Qingqiu melihat apa yang dilakukan oleh Han Yufeng yang memang mengeluarkan kekuatan jiwa sedari awal karena itu terlalu beresiko untuk dirinya sendiri. Tapi di sini untuk Yelin dia pun membenarkan itu semua. Dia mengeluarkan segalanya sedari awal hanya untuk melawan Zhao Fan. Karena memang ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat menghadapi Zhao Fan. Karena saat ini jika dia tidak menunjukkan semua kemampuan yang dia miliki tentunya sulit bagi dirinya. Mengingat lawan yang dia hadapi itu sama kuatnya dengan dirinya. Dan satu-satunya cara untuk dapat menghemat tenaga adalah dengan menggunakan kekuatan jiwa. Menggunakannya sedari awal. Walaupun ya tentunya resikonya terlalu berbahaya. Namun kenapa dia bisa menang terus? Ya karena sedari awal dia telah mempertaruhkan segalanya. Tapi tidak dengan lawannya. Lawannya sepertinya nggak memiliki keberanian untuk seperti itu. Makanya Han Yufeng dapat memenangkan pertandingan ini. Dia menang walaupun pada akhirnya ya tetap dia akan kalah ketika dia nanti bertemu dengan Zhao Fan. Ucap dari Yelin dengan santainya. Dan di sini Yelin dia juga bertanya kepada Yanmo, apakah Yanmo dia sebelumnya kau mengatakan kau ingin menghadapi saudara seniorku bukan? Tapi apakah kau punya nyali sebesar ini seperti yang dilakukan oleh Han Yufeng? Ucap dari Yelin yang bertanya kepada Yanmo, apakah Yanmo berani mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki nekat ketika dia nanti menghadapi saudara seniornya? Ucap dari Yelin. Tapi untuk Yanmo, dia pun hanya terdiam ketika Yelin bertanya seperti itu. Tapi di sini untuk Yanmo, dia pun berpikir kalau sepertinya Han Yufeng dia adalah orang yang sangat terobsesi dengan kultivasi. Tapi bukankah dia adalah kultivator iblis? Dan dia ada di jalan iblis dan dia sangat mendambakan kekuatan. Ucap dari Yanmo yang menilai tinggi Han Yufeng juga karena tekad yang dimiliki oleh Han Yufeng cukup luar biasa. Dan apa yang akan dilakukan oleh Han Yufeng selanjutnya ketika dia telah mengalahkan dua aliran virtual yang dimiliki oleh Sekte Mochi akan kita bahas di part lanjutannya, di mana dia di part lanjutannya akan menghadapi Zhao Fan tentunya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Karena memang udah mentok sama ini doang. Mentok sama roundnya doang. Sampai sini doang. Nah itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye. Thank you. Udah itu aja. Sampai jumpa. Bye. Thank you.